Banyak yang bilang nih, teori utama di balik nilai cryptocurrency adalah apabila cukup banyak orang yang setuju bahwa koin kripto itu berharga, maka akan menjadi berharga, dikarenakan banyaknya orang-orang yang setuju. Nah, menurut kamu gimana nih? Sebenarnya nih, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga kripto. Hai teman pintu, aku Rizvi. Kamu udah tahu kan, salah satu ciri khas kripto adalah harganya yang volatil. Tiba-tiba harga kripto bisa turun. Terus tahun lalu terjadi crypto bear market, dan hari ini harga kripto terus bergejolak. Kenapa harga kripto bisa naik turun? Nah, ini semua pasti memang mempunyai faktor yang mempengaruhinya. Faktor naik turun kripto nggak terjadi begitu aja, tapi ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Mau tahu cara mengetahui naik turun kripto? Sebelum aku jelasin lebih lanjut nih, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng biar kamu selalu update sama konten YouTube terbaru dari Pintu. Jadi, di video kali ini, aku mau bahas faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi harga cryptocurrency. Kripto adalah instrumen investasi yang nilainya tidak stabil, atau yang biasa dikenal dengan nama volatil. Selain itu, harganya juga cenderung tidak bisa diprediksi. Terus, gimana nih cara kita membaca naik turun kripto? Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harganya loh. Kamu pasti suka bertanya-tanya kan, kenapa harga Bitcoin naik turun? Kapan kripto bullish? Ada nggak sih pengaruh inflasi terhadap kripto? Apa aja penyebab naik turun kripto? Apakah ada cara jitu untuk memprediksinya? Banyak yang bilang nih, teori utama di balik nilai cryptocurrency adalah apabila cukup banyak orang yang setuju bahwa koin kripto itu berharga, maka akan menjadi berharga, dikarenakan banyaknya orang-orang yang setuju. Nah, menurut kamu gimana nih? Sebenarnya nih, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga kripto. Pertama, pasokan dan permintaan. Harga suatu aset dipengaruhi oleh permintaan dan ketersediaannya di pasar. Contohnya, apabila permintaan beli Bitcoin di pasar kripto sedang naik, melebihi suplai penjual, maka harga Bitcoin juga akan ikut naik. Ini salah satu alasannya kenapa harga Bitcoin mahal secara tiba-tiba. Sebaliknya, apabila lebih banyak penjual Bitcoin daripada pembeli, harga Bitcoin akan turun di mana sampai pada titik harga jumlah penjual dan pembeli seimbang. Yang kedua, dilihat dari segi utilitas. Harga kripto naik saat banyak digunakan, dan akan turun apabila banyak ditinggalkan atau banyak dijual oleh investornya. Seperti contohnya, saat ini ada banyak proyek DeFi yang dibangun di atas blockchain Ethereum. Semua interaksi atau transaksi di atas blockchain Ethereum membutuhkan Ether atau ETH sebagai gas fee untuk membayar biaya komputasi kepada miner Ethereum. Seiring dengan meningkatnya penggunaan dan volume transaksi proyek-proyek DeFi, kebutuhan pembelian ETH pun naik. Jadi, hal ini menyebabkan harga ETH naik di pasar kripto. Yang ketiga, kapitalisasi pasar. Market cap atau kapitalisasi pasar suatu kripto dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah kripto yang beredar dengan harga per koin. Harga kripto dengan market cap besar, contohnya seperti Bitcoin, cenderung lebih stabil atau tidak volatil dibandingkan koin dengan market cap yang lebih kecil seperti token DEF. Yang keempat, fear and greed. Seperti yang udah kita jelasin nih di video sebelumnya, ketakutan atau fear dan keserakahan atau greed adalah dua faktor psikologis yang juga dapat mempengaruhi harga kripto. Hal ini akan mengakibatkan publik menjadi serakah atau greed, dan membeli lebih banyak Bitcoin dengan harapan harga tersebut akan naik kembali. Semakin banyak pembeli Bitcoin, harga Bitcoin akan semakin naik, dan ini menyebabkan lebih banyak orang ingin membeli Bitcoin. Saat harga Bitcoin mulai menyentuh titik puncak, banyak orang yang ingin menjual untuk mengambil keuntungannya. Semakin banyak orang yang menjual Bitcoin, maka harga Bitcoin akan semakin turun. Harga yang bergerak turun menyebabkan ketakutan atau fear pada publik, sehingga semakin banyak orang yang menjual Bitcoinnya lagi. Nah, sekarang kamu jadi udah tahu kan gimana cara mengetahui naik turun kripto dari berbagai faktor tersebut. Terjadinya inflasi dikarenakan oleh banyak faktor, tetapi faktor utama adalah percetakan uang yang berlebihan, perekonomian yang jatuh dan kelebihan peredaran uang di negara tersebut. Menurut pakar ekonomi Keynes, beberapa faktor yang menyebabkan inflasi adalah demand pull inflation dan cost pull inflation. Demand pull inflation terjadi karena bertambahnya permintaan barang dan jasa, sehingga terjadi peningkatan harga. Dan cost pull inflation terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi atau input, seperti kenaikan upah buruh atau kenaikan harga bahan bakar. Tetapi, inflasi juga dapat terjadi akibat peningkatan jumlah uang dan kredit. Inflasi dalam hal ini tidak didefinisikan sebagai kenaikan harga, akan tetapi ini efek jangka panjang dari peningkatan jumlah uang yang beredar dan kredit bank. Bagi negara-negara yang mengalami inflasi, orang-orang mencari aset atau uang yang lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan mata uang mereka. Hal ini yang mengapa banyak orang memilih untuk menghindari inflasi dengan Bitcoin. Bitcoin menawarkan solusi kepada negara-negara ini karena sifatnya yang terbuka dan tanpa batas.
Bitcoin hanya memiliki jumlah terbatas, yaitu 21 juta Bitcoin, dan dianggap sebagai alternatif pilihan aset lindung nilai dari inflasi, dikarenakan nilainya yang diprediksi terus meningkat. Untuk mendapatkan keuntungan dari berinvestasi kripto, sebenarnya nggak harus trading. Kalau kita ingin investasi jangka panjang, kita juga bisa memaksimalkan keuntungan kita dengan cara menyimpan di Earn atau staking yang akan memberikan bonus atau bunga. Seperti di Pintu, kamu bisa simpan di dalam Pintu Flexi Earn untuk kamu yang ingin top up dan tarik kapan aja. Dan Pintu Lock Earn untuk kamu yang ingin mengunci aset untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi lagi. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan fitur PTU Staking untuk mendapatkan banyak benefit investasi dan juga special benefit loh, seperti voucher belanja, voucher nonton, fancy dinner, dan masih banyak lagi. Gampang banget cara staking di PTU Staking loh. Pertama, pastikan kamu telah memiliki saldo PTU. Untuk melakukan staking PTU, kamu dapat masuk ke halaman PTU dari halaman beranda aplikasi Pintu. Di halaman PTU, ketuk tombol stake yang terletak di bagian bawah layar. Ikuti langkah-langkah berikutnya untuk menyelesaikan staking. Nah, sekarang kamu udah tahu kan faktor naik turun kripto yang menjadi kenapa harga kripto bisa naik turun? Semoga informasi tersebut bermanfaat. Jangan lupa, download aplikasi cryptocurrency Pintu di Play Store dan App Store. Keamanan kamu terjamin karena Pintu diregulasi dan diawasi oleh Bapepti dan Kominfo. Video ini berdasarkan artikel-artikel di Pintu Academy, Pintu Blog, dan Pintu News. Buat kamu yang mau tahu informasi lebih lanjut, kamu bisa pelajari informasi selengkapnya di Pintu Academy dengan klik link di bawah ini. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat ya. See you guys later!